warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Antara sebagai pengelola pasar modern Toba. Di sini saya akan mewawancari Bapak Herianto. Beliau adalah pedagang perak di pasar Toba. Pak, ini untuk dari sebelumnya kan saya udah sosialisasi nih, kenapa nih proyek yang ini isapan ya. Nah, di situ kan udah tertera ada nomor, ada juga barcode-nya. Nah, nanti kan untuk kedepannya ketika Bapak melakukan scan di sana tuh, itu nanti akan muncul yang namanya surat hak penempatan. Berarti itu adalah kios atas nama milik Bapak sendiri dengan tujuan untuk kedepannya agar kios ini tidak ada yang namanya diperjualbelikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kios Bapak ini bisa kami bantu untuk promosikan sehingga kios Bapak ini bisa menjadi terkenal di Bangka. Siapa tahu ketika ada orang yang melihat bisa langsung membeli di kios Bapak sehingga dapat meningkatkan ekonomi Bapak. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba nggak jual perak, tapi misalnya abang ini jual sayuran di tempat ini, nggak bisa karena beda dengan ketentuan. Nah, terus misalkan nih kayak di pasar basah atau pasar kering, ada ibarat kata jualannya itu sayur, terus barang-barang ilegal, itu bisa langsung dilaporin. Tinggal lapornya, tinggal scan, nanti di situ ada yang namanya nomor untuk keluar dari pedagang ataupun misalkan itu langsung laporin, kita langsung bisa tindak. Nah, itulah fungsinya dari program Isapa tuh kayak gitu. Nah, menurut abang nih program ini bagus nggak nih, kesan-kesannya apa nih gitu kan dari program setelah penempatan elektronik surat hak penempatan nih, karena kan selama ini kan surat hak penempatan kan nggak dipegang langsung oleh pemilik bang, tapi dengan adanya ini kan secara digital tuh ada buktinya tuh gitu. Ya bagus lah, karena yang program ini kan bisa menjadikan mempermudah pihak pedagang untuk buat laporan. Kalau ada kendala-kendala di kedepannya kan bisa dipermudah. Ya begitu aja sih. Jadi oke bang ya untuk program ini ya. Oke. Nah itulah salah satu dari saran dari pedagang bahwa untuk program ini bisa untuk digunakan untuk di semua pasar di Bangka Tengah, dan untuk sekarang hanya waktunya untuk di pasar Toba terlebih dahulu. Mudah-mudahan juga untuk kedepannya kita bisa mengembangkan kembali agar bisa seperti apa untuk kemajuan dari pasar itu sendiri. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita menggunakan e-Sapa ini, ketika ada permasalahan di pasar, jadi kita melakukan pemecahan masalah itu relatif lebih lama. Karena UPT pasar itu sampai saat ini belum terpisah dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Dan yang kedua, walaupun pengelola mempunyai data-data pedagang akan penempatannya, tetapi untuk pemantauan lapak, kios, dan sebagainya itu relatif lebih lama karena mereka berdasarkan hard copy. Jadi kita harus, pengelolanya harus mencari data dulu di laptop atau dokumen-dokumennya, sehingga waktu itu lama. Itu kalau sebelum menggunakan e-Sapa. Yang ketiga, untuk pelayanan pasar ini relatif lebih lambat. Karena apa? Karena tidak menyentuh masyarakat secara langsung. Tapi dengan adanya e-Sapa ini bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya pelayanan kita lebih cepat. Itu. Setelah adanya e-Sapa ini, yang pertama pelayanan publik lebih terstruktur, prosedurnya jelas, pelayanannya itu lebih cepat. Karena ketika ada masalah, untuk pemecahan masalahnya atau solusinya itu pengelola tidak perlu turun ke lapangan. Artinya kita bisa secara langsung, secara online, artinya kita bisa langsung melihat data
data-data yang bermasalah tadi untuk mencari solusi tersebut. Yang kedua, masyarakat juga bisa memantau untuk menghindari terjadinya jual beli lapak yang selama ini mungkin ya ada beberapa oknum yang jual beli lapak. Kadang-kadang kita sulit mencari datanya, tapi dengan adanya e-Sapa ini kita langsung seperti yang saya katakan tadi, kita langsung scan barcode-nya, sehingga kita tahu ini punya siapa sih, lapak ini punya siapa. Jadi kita udah tahu, artinya kita bisa menuntut mereka. Kita bisa menuntut mereka kalau nama di e-Sapa dengan aktualnya itu berbeda, artinya itu ada permasalahan gitu. Yang ketiga, dengan adanya e-Sapa ini, pelayanan yang diberikan oleh pengelola pasar kepada masyarakat itu sangat-sangat ini membantu, artinya pelayanan juga meningkat, artinya dapat kita bekerja lebih efektif dan efisien. Itu saya kira. Terima kasih.